Gila. Wuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys. Di sini bagaimana komentar orang-orang luar terhadap Malaysia? Saya penasaran banget sih guys ya. Jadi banyak istilahnya yang membahas ini sebenarnya, dan ada requestan daripada teman-teman. Daripada saya istilahnya hanya nonton saja, saya coba nih cari-cari di TikTok gitu loh guys ya. Ternyata guys, ini yang dikatakan, ini yang disampaikan, ataupun ini penilaian orang luar terhadap Malaysia. Ini membuat saya shock sih sebenarnya. Dan mungkin teman-teman juga kalau belum nonton video ini itu bakalan what, kok bisa begitu ya mereka mengatakan Malaysia itu begini begitu ya kan. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. What about Malaysia? You went there recently, didn't you? Malaysia, yes, I did. Did you like Malaysia? Loved it. I did. Best place. Wow, I love. Malaysia. What do I you think love of Kuala Malaysia. Lumpur? Because we're London guys, we're city guys. So I found Kuala Lumpur was like a bigger, better, more advanced, enhanced version of London. But that whole region, going from China, Japan, and all of that, they've really advanced, bro, compared to all of compared East to Europe. Asia, Europe is now Southeast behind. That region is just I was surprised, bro, by the infrastructure. I mean, architecture, the buildings, the roads. Building, the It's roads, amazing. semuanya I amazing. wasn't noticed expecting that because I was expecting a third world country. Yeah. Yeah. But, No, amazing people as well, honestly. Amazing people. what did you- Jadi Malaysia diperbincangkan oleh orang-orang US ini ya guys ya. Gila sih guys ya. Kayak kita tuh apa ya, melihat bagaimana istilahnya Malaysia di mata orang-orang sana, dan mereka amazing terhadap istilahnya bangunan di Malaysia, jalannya di Malaysia, dan orang-orangnya tentunya ya guys ya. Gila, keren banget guys ya. Was it just Kuala Lumpur? Yeah, I spent 5 days in Okay. KL. 5 So it was- days. Anything that stood out? Any good food? The food was amazing. One of the streets, what was the street called again? I forgot the What? name of the street, bro. Yeah. But anyway, so street food was amazing. They had barbecue ribs as well. They had some of their. Did you try the chicken satay? It's like barbecue chicken, and they dip it in like that peanut butter sauce. No, I didn't try that. Yeah, You yeah. tried that last time. Yeah, amazing. No, I tried this Sate guys, satenya orang Malaysia ya guys ya, kata bulenya tadi tuh. steak thing. Oh, steak dia makannya yang western kayaknya. chicken. It's like a really old one, and they were just doing it in front of me, and it was just Wow. the most tender piece of meat I've had in my life. I was having it on the street. I was like, Gila. Jadi orang US ini ya guys ya, shock dengan Malaysia, di mana mereka istilahnya melihat bagaimana kemajuan, bagaimana istilahnya bangunan yang ada di Malaysia, dan semuanya mengatakan bahwasannya Malaysia, saya suka Malaysia, dan Malaysia itu amazing gitu, dia cakap macam tuh guys ya. Banggalah kalian ya kan, banggalah. Jadi negara kalian disebut oleh mereka ini dalam podcastnya mereka, yang mana istilahnya mereka ini adalah ya orang yang istilahnya nggak diragukan lagi gitu loh guys ya. Orang-orang seperti ini itu mempunyai istilahnya apa ya, branding yang kuat gitu kan. Dan ketika mereka upload tentang Malaysia ini, mereka mendapatkan banyak juga penonton gitu loh guys ya. Gila, ini orang luar yang istilahnya suka banget dengan Malaysia, mereka dengan jujur mengatakan di dalam podcastnya gitu loh guys ya. Keren banget sih Malaysia ini. Wow, tidak hanya itu, ada satu video lagi ya guys ya, yang mungkin bikin kita itu kayak shock aja juga gitu. Kenapa bisa begini gitu kan. Jom kita tengok lagi. Bro, can someone please tell me, since when is Malaysia living in the year 3000? Bro, someone just sent me a video of what Malaysia looks like right now. Bro, I'm starting to think we're the new third world country, bro. Let me just show you guys.
Gila, keren banget sih guys ya. Bagaimana kemajuan, bagaimana bangunan daripada Malaysia, penataannya dan lain sebagainya. This is not Malaysia katanya. Ada yang komen, this is not Malaysia. I swore we still live on a tree. Please don't come here. Oh, jadi dia mengatakan ini bukan Malaysia, kita itu hidupnya itu di pohon, bukan Malaysia ini. Jangan datang ke sini katanya. Gila. But bro, if you thought that was crazy, let me show you what their malls look like. Check this out. Bro, what? Am I the only one that thinks that Malaysia is getting ahead of the US? Bro, there is no freaking way Malaysia actually looks like that, bro. Bro. Gila sih ya, like that guys. Jadi ya kita bisa lihat lah bagaimana istilahnya Malaysia di mata orang luar, di mana ya mereka melihat kecantikan daripada Malaysia, terutamanya di KL ya guys ya. Wow, ini yang membuat orang tertarik gitu loh guys ya. Menarik gitu, sangat-sangat menarik sekali dengan kehidupan yang gemerlap seperti itu. Ya mungkin istilahnya gini guys, orang-orang luar itu dengan kehidupan mereka, dengan istilahnya gaya hidup mereka yang ada di luar sana, yang istilahnya negaranya mereka maju, mungkin berpikir bahwasanya kita di Asia ini, kita di Nusantara ini ya masih hidup di dalam kegelapan lah seperti itu, tidak gemerlap seperti itu, dan istilahnya mungkin tidurnya di pokok di pohon-pohon gitu kan. Tapi setelah mereka melihat Malaysia, amazing dan amazing ya, sekali lagi amazing gitu guys ya. Tapi nggak ngerti sih guys ya, kenapa bule-bule itu ya sampai istilahnya membuat hal seperti ini gitu kan, istilahnya menunjukkan bahwasannya kerennya Malaysia itu seperti ini loh gitu loh guys ya. Gila sih guys, kita bisa lihat bagaimana ekspresi mereka, dan ketika istilahnya mereka melihat kemegahan daripada Malaysia itu sendiri, mereka kayak wow gitu. Saya juga shock aja, kok bisa gitu, cantik banget gitu loh guys. Oke, kita akan tengok satu video lagi ya guys ya. Ini ada beberapa video sih yang perlu kita tonton kayaknya. Jadi di sini saya membawakan topik itu orang luar, bagaimana sih komennya orang luar tentang Malaysia gitu loh guys ya. Oke, jom. Weather, because Malaysia is hot, very good. Guys, Malaysian guy is very warm, kind, respectful, and then Malaysian guy 有 boundary 的 ，this is very important. 匈牙利的人，你说你有男朋友，他们会来。So what? Oh, so what? You're not yet married. Something like that. 但是匈牙利的人也是好的，但是我喜欢的是马来西亚的男生。And then number three, food. Because here a lot of variety. Today want to eat Indian food. Tomorrow Chinese food. Next day Malay food. Weather. Wow, jadi 3 perkara yang disukai oleh orang asing tentang Malaysia. Jadi ada apa namanya itu, cuacanya panas tapi panasnya enak gitu kan, terus makanannya, terus orang-orangnya ya begitu guys ya. Udah datang tak nak balik lah. Jadi orang Malaysia, orang Hungari, bacanya gimana sih guys, Hungari atau Hunggari, saya nggak tahu. Jadi jatuh hati dengan laki-laki yang ada di Malaysia ataupun orang Malaysia like that lah. Malaysia boleh, tak sabar nak Budapest bulan 6 ni. Kita ada peluang guys, nak dapatkan bule-bule ataupun Mak Saleh kan. Tapi keren sih guys ya. Jadi ketika mereka pergi ke Malaysia dan istilahnya mereka berwisata ataupun melancong di sana, jadi mereka langsung tahu, oh, wow keren ya, di sini tuh enak banget, cuacanya panasnya enak gitu kan. Terus makanannya juga enak ya, hari ini makan Chinese food, besoknya makan India, besoknya lagi makan Melayu, besoknya lagi makan Arab, besoknya lagi banyak banget gitu pilihan-pilihannya gitu loh guys ya.
Oh my god. Jadi itu yang dinilai oleh mereka gitu kan. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana istilahnya sambutan orang-orangnya terhadap orang-orang luar ataupun orang-orang asing yang datang ke Malaysia ini guys ya. Itu sambutan mesra itu yang membuat istilahnya banyak orang itu paham dan tahu, oh ternyata Malaysia itu ramah, mesra, sopan lah gitu lah guys ya. Wah. Oh sama bos. Sama bos. Wah gitu ya. Suasananya bagus banget. 진짜 멋지네요. Wow. Wah. Korean takjub dengan KLCC. luar biasa ya. Luar biasa. Wah. Duh, ada kolam renang juga. Pakai bahasa Indonesia dia, pakai bahasa Melayu Indonesia kayaknya. Iya. By the way, kalian tahu nggak? Ini dibangun sama Korea sama Jepun. Oh, dibangunnya sama Korea sama Jepang. Oh, baru tahu guys ya. Keren banget sih, gila. Suasananya bagus banget. Asli guys, ini suasananya enak banget kayak gini guys. Ini sebuah hal yang pengen saya juga di situ gitu loh guys ya. Menikmati, semoga di sini juga ada taman-taman kayak gini. Taman simple aja kayak gini ya guys ya, tapi cantik gitu loh, bagus, bersih. By the way, kawan Malaysia saya Seungmin tersangat sudah jelaskan banyak tentang Malaysia, tentang apapun apa saja. Terima kasih Seungmin sih. Nih. Wow. KLCC menara pertama dibuat oleh company Jepun, menara kedua dibuat oleh company Korea. Oh, Korea bina dulu tapi Jepun siap dulu. Korea sama Jepang guys, bukan kaleng-kaleng ya. Bagusnya guna bahasa Melayu. Tak, dia orang Korea yang pandai cakap bahasa Indonesia kayaknya guys ya. J Daniel, iya kayaknya pernah lihat gitu Daniel ini ya kan. Dia kayak konten kreator di Indonesia gitu kan, dari itu guys ya. Oke, keren banget sih. Jadi takjub aja dengan KLCC seperti itu. Tapi katanya guys, KLCC sekarang itu sudah tidak ini kondusif katanya guys ya. Banyak orang-orang luar yang istilahnya melakukan hal-hal yang tidak apa gitu ya guys. Katanya begitu sih guys. Tapi ya I don't know, cuman kabar-kabar burung aja gitu loh guys ya. Nah, di sini ada satu video lagi yang menarik untuk kita tengok juga ya guys ya. Nah, ini aduh, kok bisa gitu loh guys ya. Wow. Jadi jom kita tengok videonya. One of the best things that I do really like about Malaysian people, once they know that I'm Egyptian, that I'm not from this country, while I'm asking someone about hotel or about any place to stay, today I asked someone about that place and he ordered the Grab for me and he paid through the Grab without even asking me or without even telling me. And yesterday, someone else paid for me in the restaurant without telling me, like he knew that Dibayarin guys ya, dibayarin, gila. I'm Egyptian. So I like this about Malaysian people. They are very friendly. The hospitality here, 100%. Thank you so much for all good Malaysian people. I'm Salim. Follow and support me. Salam. Keren banget. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Salim. Dia memuji orang-orang Malaysia, bagaimana istilahnya pelayanan orang-orang Malaysia ya guys ya. Gila, keren banget sih guys ya. Jadi Malaysia itu ini loh yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia sehingga para pelancong itu ada rasa kayak apa ya guys ya, tertarik gitu, ada kesannya gitu loh guys ya. Jadi kayak wow, gila kan. Jadi apa ya guys ya, dia ditraktir kayak dia makan terus habis itu dibayarin dan lain sebagainya, terus sambutannya bagus banget. Gila sih. Itu yang mereka istilahnya terkesan dengan orang-orang yang ada di Malaysia dan mereka senang, padahal ini dari Egypt gitu loh kan. Dan mungkin mereka juga istilahnya di sana itu kan gersang gitu kan, jarang-jarang pokok-pokok, jadi senang gitu. Tapi orang Arab ya guys ya, orang-orang yang saya temui ketika saya berada di Arab Saudi itu dia mengatakan bahwasanya Malaysia mia-mia ya kan, Indonesia mia-mia. Karena kenapa? Karena di sana itu kan gersang gitu guys, sampai Indonesia tuh hijau semua gitu. Jadi mereka senang gitu, apalagi makanan-makanan mereka istilahnya yang istilahnya makannya gitu-gitu aja. Di Indonesia ataupun di Malaysia banyak makanan-makanan yang lebih enak gitu guys ya.
Itu kalau menurut saya begitu sih guys ya. Mungkin mereka berpikir seperti itu gitu loh guys ya. Oke, ini ada satu video lagi guys ya. Kita tengok nih, menarik kayaknya ya. Tiga shocking thing ya, first time in Malaysia. Oke, jom kita simak. 3 hal yang bikin gue kaget waktu pertama kali ke Malaysia. 1. Mereka semaju itu. 2. Biaya hidupnya lebih rendah dibanding standar layak di Jakarta. Jadi Malaysia semaju itu, tapi kehidupannya lebih murah daripada Jakarta. Sedangkan Jakarta ya maju juga, cuman ke gaya hidupnya, misalnya biaya hidupnya mahal guys ya. Kok bisa gitu Malaysia lebih maju daripada Jakarta tapi biaya hidupnya tuh rendah gitu. 3. Keren Tapi sih. upah minimum lebih tinggi. Beberapa kenalan gue share pengalaman pribadinya. Ada yang berobat ke 2 rumah sakit ternama di Indo, keluar 40 jutaan tapi 60 belum sembuh. juta. Pergi ke Penang sembuh dengan obat yang harganya sejutaan aja. Gila. Ada yang kerjanya corporate middle manager di KL. Katanya, cuma di sini gue bisa afford masukin anak ke sekolah internasional. Di Jakarta mana sanggup. terus kita mau Iya, cuman di Malaysia ya masuk ke sekolah internasional dengan biaya yang rendah. Jadi kalau di sini masuk ke internasional megap-megap guys. Megap-megap itu udah gak kuat gitu loh bayarnya. Karena mahal banget gitu loh guys ya. Wih. Inginkan rumah dengan spek serupa, harga kurang lebih 1,6 miliar rupiahan. Di pinggiran Jakarta harga segitu perlu nyetir 1-2 jam ke business district. Iya. Di pinggiran KL harga segitu, nyetir ke city center cuma 20-45 menit. Mungkin ini subjektif, tapi gue jadi gak heran sih kalau makin banyak orang Indo yang belajar, berobat, beli properti, kerja, tinggal di Malaysia. I'm Shinta, currently exploring the world's best opportunities. Take along to learn together. Wow, keren sih Mbak Sinta ya guys ya. Di akhir kita bisa melihat bagaimana orang Indonesia sendiri itu berpikiran luas gitu kan. Dimana mereka istilahnya melihat bagaimana istilahnya kemajuan Malaysia. Setelah itu mengcompare bagaimana biaya hidup yang ada di Malaysia dan juga Jakarta. Yang notabene istilahnya sama-sama ibu kota, yaitu ibu kota Indonesia yaitu Jakarta dan ibu kota Malaysia adalah KL. Seperti itu ya guys ya. Tapi di sana kehidupannya lebih murah tapi gajinya lebih tinggi. Kan lucu gitu loh guys ya. Sedangkan kita ya biaya hidupnya mahal tapi gajinya ya di bawah Malaysia gitu. Padahal lebih maju Malaysia, seperti itu ya guys ya. Ya begitulah. Tapi di sini bagus banget ya guys, karena kalau kita lihat bagaimana istilahnya kehidupan orang-orang di sana, orang-orang Indonesia yang tinggal di sana itu makmur-makmur gitu loh guys ya. Dan juga istilahnya pekerjaan di sana tidak sesulit yang ada di Indonesia gitu. Jadi kayak apa ya guys ya? Kehidupan kita itu lebih nyaman di sana gitu kan, dan juga istilahnya di sana itu gajinya lebih besar seperti itu dengan biaya hidup yang rendah gitu loh guys ya. Ini sangat menarik sekali sih gitu kan. Jadi keren. Menurut teman-teman gimana? Komen aja di bawah. Dan itu dulu videonya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.